Shalom, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan sabda, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, di dalam kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, sehingga kami mampu melakukannya dalam seluruh kehidupan, bahkan tanggung jawab kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pada pasal 9 pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus, jalannya diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, "Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan banyak orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, salam sehat bagi kita semua. Banyak orang yang berpendapat bahwa mereka yang memiliki hikmat adalah mereka yang memiliki sederetan gelar atau titel. Sebanyak titel yang ia miliki atau gelar yang ia miliki akan dianggap orang, ia akan semakin berhikmat. Pandangan itu tentunya adalah pandangan yang keliru. Padahal orang yang berpendidikan setinggi apapun dia, belum tentu ia memiliki hikmat. Sebab orang pintar pun, kalau dia tidak punya hikmat, ia akan dianggap sama seperti orang yang bodoh. Sebab kehidupannya ia serahkan oleh manisnya tawaran dunia ini. Dikatakan dia lebih tertarik dengan yang namanya undangan kebodohan, sebagaimana yang disampaikan di dalam tema kita pada malam ini. Oleh sebab itu, Amsal sendiri di dalam bacaan kita saat ini, dia mau menguraikan bahwa hal tersebut sama dengan perilaku orang bebal. Jadi kalau pada perenungan pagi hari undangan hikmat, sedangkan pada tema saat ini undangan kebodohan, kita ada pada dua pilihan. Undangan yang mana yang akan kita ikuti?
Apakah undangan hikmat ataukah undangan kebodohan? Sudah jelas adalah kalau kita berbicara tentang hikmat itu merupakan anugerah Tuhan, dan yang memberikan hikmat itu adalah Tuhan. Hikmat yang Tuhan berikan akan memberikan kita kemampuan untuk dapat menimbang segala persoalan kehidupan yang kita alami, yaitu ada di jalan yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita merespon segala kehidupan, pergumulan, dan tantangan yang kita alami dalam hidup ini. Namun kalau kita berbicara tentang undangan kebodohan, itu sama dengan orang fasik, itu sama dengan orang bebal yang membawa kehidupan. Setiap orang ada dalam keangkuhan, kesombongan, bahkan lebih memilih untuk mengikuti tawaran nafsu dunia. Maka pada ayat yang ke-10 itu jelas dibilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jika kita ingin kehidupan kita memiliki hikmat dari Tuhan, kita merespon undangan hikmat, mari kita menempatkan hidup kita berjalan di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sepintar apapun, sehebat apapun kita, kalau kita tidak memiliki hikmat, tidak ada arti semuanya itu. Yang ada adalah kepintaran kita, kehebatan kita, membuat kita tidak melihat siapa sang pemberi kekuatan, kepintaran, bahkan kekayaan yang kita miliki. Yang ada, kita melihat bahwa apa yang kita miliki itu karena kekuatan dan kehebatan kita. Nah, kalau berbicara akan hal itu nampak jelas bahwa undangan kebodohan itulah yang kita hadiri, itulah yang kita ikuti. Sehingga kalau kita baca ayat yang ke-18 bilang, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Undangan hikmat adalah undangan hidup bersama dengan Tuhan dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi undangan kebodohan adalah kehidupan yang menuju kepada kebinasaan. Kita ada di antara dua pilihan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita menentukan undangan mana yang harus kita jalani. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan memilih undangan hikmat. Terpujilah Kristus. Amin.